Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Komala dari kelas 1B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tujuan, bidang, dan mazhab manajemen. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tujuan manajemen. Nah, pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Di sini terdapat tujuan manajemen bagi individu dan organisasi. Tujuan manajemen bagi individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan non-materi dari hasil kerjanya. Tujuan manajemen bagi organisasi adalah mendapatkan laba atau pelayanan maupun pengabdian melalui proses manajemen tersebut. Tujuan manajemen juga bisa ditinjau dari berbagai sudut. Yang pertama, tujuan manajemen menurut tipe-tipenya, yaitu profit objektif, service objektif, social objektif, dan personal objektif. Profit objektif bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya. Service objektif bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Social objektif bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Personal objektif bertujuan agar para karyawan secara individual, ekonomik, sosial, psikologikal mendapat kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan. Yang kedua, tujuan manajemen menurut prioritasnya, yaitu tujuan primer, tujuan sekunder, tujuan individual, dan tujuan sosial. Yang keempat, tujuan manajemen menurut sifatnya, yaitu manajemen objectives, managerial objectives, administrative objectives, economic objectives, social objectives, technical objectives, dan work objectives. Manajemen objectives adalah tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan oleh manajer. Managerial objectives adalah tujuan yang harus dicapai daya upaya atau kreativitas yang bersifat manajerial. Administrative objectives adalah tujuan-tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi. Economic objectives adalah tujuan-tujuan yang bermaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memerlukan efisiensi untuk pencapaiannya. Social objectives adalah tujuan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab moral. Technical objectives adalah tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya. Work objectives adalah tujuan-tujuan yang merupakan kondisi kerampungan suatu pekerjaan. Yang kelima, tujuan manajemen menurut tingkatnya, yaitu overall enterprise objective, divisional objectives, departmental objectives, sectional objectives, group objectives, dan individual objectives. Overall enterprise objective adalah tujuan semesta atau generalis yang harus dicapai oleh badan usaha secara keseluruhan. Divisional objectives adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi. Departemen objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian. Sectional objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi. Group objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh setiap kelompok urusan. Individual objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing individu. Yang keenam, tujuan manajemen menurut bidangnya, yaitu top level objectives, finance objectives, production objectives, marketing objectives, dan ops objectives. Top level objectives adalah tujuan-tujuan umum menyeluruh dan menyangkut berbagai bidang sekaligus. Finance objectives adalah tujuan-tujuan tentang modal. Production objectives adalah tujuan-tujuan tentang produksi. Marketing objectives adalah tujuan-tujuan mengenai bidang pemasaran barang dan jasa-jasa. Ops objective adalah tujuan-tujuan mengenai bidang ketatausahaan dan administrasinya. Dan yang terakhir ada tujuan manajemen menurut motifnya, yaitu public objectives, organizational objectives, dan personal objectives. Public objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang negara.
Organizational objectives adalah tujuan-tujuan yang harus dicapai berdasarkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar. Personal objectives adalah tujuan pribadi atau individual, walaupun mungkin berhubungan dengan organisasi yang dalam usaha pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh selera ataupun pandangan pribadi. Oke, selanjutnya yang kedua, saya akan membahas bidang-bidang manajemen. Sebelum saya membahas bidang-bidang manajemen, kita harus terlebih dahulu mengetahui unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari yang pertama ada man, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional atau pelaksana. Yang kedua ada money, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada methods, yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. Yang keempat ada material, yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima ada machines, yaitu mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam ada market, yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Setiap unsur manajemen ini berkembang menjadi bidang manajemen yang mempelajari lebih mendalam peranannya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bidang-bidang manajemen tersebut terdiri atas yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Dalam manajemen sumber daya manusia, setiap pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam MSDM ini adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, manajemen permodalan. Dalam manajemen permodalan, pembahasan lebih dititik beratkan bagaimana menarik modal yang cost of money-nya relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan modal atau uang supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan. Tegasnya, bagaimana mengelola atau mengatur dana atau uang supaya mendapatkan keuntungan yang Yang ketiga ada manajemen akuntansi biaya. Pokok pembahasan dalam manajemen akuntansi biaya ini adalah bagaimana caranya supaya harga pokok barang atau jasa yang dihasilkan relatif rendah dan dengan kualitas yang baik. Jadi, membahas masalah pemakaian material supaya efisien dan efektif sehingga pemborosan dapat dihindarkan seminimal mungkin. Yang keempat ada manajemen produksi. Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, layout peralatan, dan cara-cara untuk memproduksi barang atau jasa supaya kualitasnya relatif baik. Jadi manajemen produksi membahas pengertian produksi, tata ruang perusahaan, perawatan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, manajemen pemasaran. Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manajemen pemasaran ini lebih dititik beratkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi produksi, sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Jadi, dalam manajemen ini mengatur bagaimana supaya barang dan jasa-jasa dapat terjual seoptimal mungkin dan dengan mendapat laba yang wajar. Dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang mazhab-mazhab manajemen. Nah, apa sih mazhab manajemen itu? Jadi, mazhab manajemen adalah aliran atau golongan pemikiran serta sudut pandang yang berbeda-beda tentang ilmu manajemen. Menurut G.R. Terry, mazhab manajemen itu adalah yang pertama, manajemen berdasarkan kebiasaan. Menurut mazhab ini, memimpin, mengatur, mengambil keputusan, pemecahan penyelesaian masalah, dan lain sebagainya hanya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak lain, sehingga tidak menimbulkan kreasi-kreasi baru dan menghilangkan daya pikir dan kreativitas. Mazhab ini kurang baik untuk diterapkan sebab masalah, situasi, dan kondisi yang dihadapi masa kini berbeda dengan masa yang lalu. Jadi pemecahan dan penyelesaian masalahnya juga harus berbeda pula.
Yang kedua ada mazhab manajemen ilmiah. Menurut mazhab ini, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, memimpin atau mengatur, dan lain sebagainya dilakukan berdasarkan metode-metode ilmiah. Penyelesaian masalah dan keputusan-keputusan yang diambil selalu berdasarkan atas hasil analisis ilmiah, sehingga penyelesaian dan keputusan itu logis, rasional, dan baik. Penerapan mazhab ini relatif lebih baik karena didasarkan atas hasil analisis ilmiah dari data, informasi, situasi, dan situasi yang dihadapi saat ini. Yang ketiga ada mazhab perilaku. Dalam mazhab ini, titik tolak penting tindakan manajer adalah perilaku manusia. Manajer harus menyadari bahwa manajemen tidaklah dilakukan sendiri. Justru manajerlah yang harus menyebabkan orang lain melakukannya, berdedikasi dan berpartisipasi tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi, topik-topik yang dipersoalkan dalam mazhab ini adalah human behavior, human relation, motivasi, leadership, sifat dan perilaku manusia, ilmu jiwa sosial, komunikasi, dan keinginan manusia itu. Yang keempat, mazhab sosial. Menurut mazhab ini, manajemen dianggap merupakan suatu sistem sosial dan sistem hubungan kultural. Mazhab ini berorientasi pada sosiologi dan mempersoalkan pengidentifikasian berbagai kelompok sosial maupun hubungan-hubungan kulturalnya. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa mazhab sosial menentukan interaksi dan kerjasama manusia yang secara bersama-sama membentuk suatu entitas sosial. Yang kelima ada mazhab manajemen sistem. Dalam mazhab ini, sistem-sistem merupakan intisarinya. Untuk memenuhi tuntutan efisiensi dan efektivitas kerja, setiap petugas diperlukan adanya sistem kerja yang up-to-date, tepat guna, serta sesuai dengan kondisi setempat. Sistem ini sangat baik untuk dilaksanakan karena mendorong pelaku-pelaku manajemen untuk selalu berpikir mencari kreasi-kreasi sistem yang paling baik dan canggih. Yang keenam ada mazhab manajemen berdasarkan keputusan. Titik berat mazhab ini terletak pada keputusan-keputusan manajerial. Menurut mazhab ini, pengambilan keputusan-keputusan merupakan tugas utama seorang manajer. Sesuatu keputusan manajerial bukan saja merupakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana dan bila mana harus melakukannya. Yang ketujuh ada mazhab pengukuran kuantitatif. Penganut mazhab ini menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah entitas logis yang tindakan-tindakannya dapat dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol matematis, hubungan-hubungan matematis, dan data yang dapat diukur. Mazhab ini juga mementingkan persoalan pembuatan keputusan. Yang kedelapan ada mazhab proses manajemen. Para penganut mazhab ini menganggap bahwa manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari sub-sub aktivitas tertentu. Serangkaian aktivitas ini dilakukan dalam fungsi-fungsi manajemen yang merupakan sebuah proses yang unik, yakni proses manajemen. Proses ini dianggap sebagai esensi manajemen dan umumnya dianggap sebagai bahan studi yang efektif bagi orang yang baru mulai mempelajari ilmu manajemen. Yang kesembilan ada mazhab manajemen menurut keadaan. Para penganut mazhab ini melihat kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan di dalam mempelajari organisasi dan manajemen. Suatu cara pemikiran secara filosofis tersebut adalah merupakan cara pemikiran mengenai usaha-usaha manusia yang kompleks. Cara tersebut memberikan pengenalan terhadap bekerjanya suatu organisasi dan manajemennya dan menekankan pengertian hubungan timbal balik antara bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sekian pembahasan materi tentang tujuan, bidang, dan mazhab-mazhab manajemen yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.